Cerita kemudian menunjukkan kondisi ayah Ars yang semakin memburuk. Ars memohon agar diizinkan menggantikan ayahnya dalam perang berikutnya. Meskipun sang ayah terus menolak, ayahnya menegaskan bahwa dia tidak bisa absen dari perang mengingat situasi yang ada. Ars kemudian menjelaskan tentang Gubernur Mission yang jatuh sakit setahun sebelumnya. Gubernur tersebut meninggalkan surat dan menunjuk anak keduanya sebagai penerus. Namun, kakaknya menuduh bahwa ini adalah rencana adiknya. Meskipun sebelumnya dianggap kurang berbakat, sang kakak mulai menunjukkan prestasi besar dalam berperang. Sehingga banyak pengikut yang mendukungnya sebagai pewaris. Konflik antar faksi ini memicu perang saudara di Provinsi Mission. Melihat situasi ini, Provinsi Sage memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan. Ars merasa ia harus ikut bertempur meskipun masih berusia 9 tahun. Sementara itu, seseorang terlihat menuju Ramberg di tengah hujan yang sangat deras. Balik ke Ars, ayahnya mengingatkan bahwa ada urusan lain yang harus diurus oleh Ars, yaitu masalah tunangannya dari wilayah tetangga. Setelah itu, ayah Ars memberikan sebuah surat kepadanya. Ars pun segera memberitahu kepada pengikutnya, dan mendadak dia diberi kabar bahwa tunangannya sudah tiba di kediaman Loven. Ars segera bersiap untuk menyambutnya. Ketika melihat gadis itu, Ars menggunakan kemampuan penilaiannya dan terkejut melihat bahwa gadis tersebut yang bernama Lycia memiliki nilai politik yang sangat tinggi, yaitu 100, dan ambisi sebesar 80. Ars mulai curiga dengan ambisi besar Lycia, meskipun dia terlihat sangat tenang. Dia menduga Lycia mungkin punya rencana tersembunyi untuk memberi kesan baik kepada keluarga Loven, dan mungkin ingin mengambil posisi dalam keluarga tersebut. Ketika Lycia terlihat gugup karena Ars terus menatapnya, pelayannya berkomentar bahwa kecantikan Lycia bisa membuat Ars tersepona. Ars kemudian mengajak Lycia untuk berkeliling. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Lycia langsung mengenali Ritz, seorang dari ras Markah yang dikenal karena kiprahnya di medan perang. Lycia memperkenalkan diri kepada semua penghuni kediaman Loven dan memuji kecakapan para pelayan. Dia juga menikmati setiap hidangan yang disajikan dan tampak pandai dalam berbicara serta memahami tata krama. Ars merasa bahwa Lycia sangat cantik, dan jika dia tidak memiliki kemampuan penilaian, mungkin dia akan langsung jatuh cinta. Lycia bercerita bahwa ketika tiba di Ramberg, ia melihat wilayah itu begitu hidup. Ars pun berencana mengajaknya berkeliling lebih jauh lagi. Sementara itu, Charlotte tampak mengintip mereka. Dan menurut Roselle, Charlotte sangat cantik meskipun dia merasa Lycia sedikit menakutkan. Charlotte pun merasakan hal yang sama. Ars kemudian mengajak Lycia berkeliling dan memperkenalkan kepada warga sebagai tunangannya. Warga sangat tenang mendengar kabar itu. Saat sedang berjalan, mereka melihat dua orang yang sedang bertengkar karena miskomunikasi. Charlotte muncul dan menawarkan untuk melerai mereka dengan sihirnya. Tetapi Lycia menghentikannya. Lycia memuji Charlotte dan mengaku sebagai penggemar beratnya, yang langsung membuat Charlotte luluh. Nampaknya Lycia pandai memahami dan menangani orang lain. Lycia meminta Ars mempercayakan masalah tersebut kepadanya dengan syarat jika dia berhasil, Ars harus mengabulkan satu permintaan. Setelah itu, Lycia berhasil meredakan pertengkaran dengan kata-kata bijaknya, memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Ars dan calon penerus keluarga Loven. Mendengar itu, kedua orang yang bertengkar langsung tenang, kagum dengan kecantikan Lycia. Lycia kemudian mendiskusikan masalah mereka dan berjanji akan membeli batu sihir suara yang menjadi sumber perdebatan. Dia juga menyebut bahwa solusi tersebut adalah ide dari Ars, yang membuat Ars mendapat pujian dari warga sebagai calon pemimpin mereka. Ars menambahkan agar masalah serupa tidak terulang dengan meminta mereka lebih berhati-hati dalam berbelanja, menggunakan materai sebagai penanda. Berkat Lycia, masalah pun terselesaikan. Dalam perjalanan pulang, Lycia mengatakan bahwa hari itu sangat berharga baginya karena dia belajar banyak. Charlotte juga memujinya meski belum sepenuhnya mengakui Lycia. Lycia kemudian mengingatkan soal permintaannya, di mana dia hanya ingin Ars menjawab jujur atas pertanyaan yang akan dia ajukan. Lycia kemudian mengejutkan Ars dengan bertanya tentang tipe wanita yang disukainya. Ars, yang merasa tidak bisa membaca isi hati Lycia, dengan jujur menjawab bahwa dia menyukai wanita yang bisa berbicara terus terang. Mendengar itu, Lycia memahami dan berjanji akan menjadikannya acuan. Di malam harinya, Ars dan Lycia menikmati jamuan yang diatur oleh Ritz, bersama semua orang yang menikmati suasana meriah berkat sihir dari Charlotte. Sebelum tidur, Ars masih memikirkan bahwa dia belum memahami perasaan Lycia sepenuhnya. Karena Lycia menginap, Ars merasa perlu bersabar sampai Lycia menyelesaikan tujuannya.
Namun secara tidak terduga, Licia menyelinap ke kamar Ars hanya untuk melihat wajahnya yang terkejut. Licia kembali mengungkit bahwa Ars menyukai gadis yang jujur, dan dia datang untuk bicara serius. Awalnya, Licia bertanya pendapat Ars tentang dirinya, sambil mengakui bahwa dia memiliki kemampuan membaca perasaan orang hanya dari ekspresi wajah mereka. Licia mulai menyadari bahwa Ars memiliki keraguan terhadapnya. Namun, dengan kemampuan komunikasinya, Licia berhasil meredakan kekhawatiran dari Ars. Meskipun kecurigaan Ars justru semakin dalam. Licia penasaran apa yang membuat Ars curiga. Ars lalu mengakui bahwa dia memiliki kekuatan untuk menilai kemampuan, bakat, dan ambisi seseorang. Karena Licia memiliki nilai politik dan ambisi yang luar biasa, Ars mulai mencurigai tindakannya yang sudah direncanakan dan memiliki tujuan tertentu. Mendengar itu, Licia tidak meragukan perkataan Ars, karena menurutnya semua tindakan Ars sangat masuk akal. Licia pun mengakui bahwa dia memang memiliki ambisi, yaitu ingin diakui oleh seorang pria hebat. Ars merasa rendah diri karena berpikir Licia dengan kecantikan dan kecerdasannya akan bersama pria yang lebih penting daripada pemimpin wilayah kecil sepertinya. Melihat ekspresi Ars, Licia mengaku ini adalah pertama kalinya dia bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh Ars. Meskipun benar Ars hanya pemimpin wilayah kecil, Licia tetap tertarik kepadanya. Dia dengan jujur mengatakan bahwa jika Ars memiliki kepribadian yang tidak menarik, dia akan membatalkan perjanjian. Namun, setelah bertemu Ars, dia berubah pikiran dan bersedia menikah dengannya. Licia yakin bahwa dengan kekuatan Ars, keluarga Löwen akan menjadi bangsawan yang makmur. Licia mengungkapkan bahwa Ars memiliki sifat yang sangat baik hingga dicintai oleh rakyatnya. Saat mendengar Ars bertunangan, rakyat ikut gembira. Menurut Licia, kemampuan Ars untuk dicintai adalah kualitas luar biasa sebagai pemimpin wilayah. Setelah mengutarakan perasaannya, Licia keluar dari kamar Ars dengan rasa yang malu, bahkan kabur karena rasa malunya. Itu adalah pertama kalinya dia bisa menyampaikan isi hatinya kepada seseorang. Keesokan harinya, saat Licia hendak pulang, dia merenung tentang dunia bangsawan yang dipenuhi kebohongan dan perebutan kekuasaan. Dia merasa kemampuannya memahami orang lain menjadi beban karena membuatnya sadar akan keburukan dunia itu. Dulu, Licia berpikir bahwa dengan bergabung dengan orang yang berkuasa, dia bisa keluar dari dunia yang penuh konspirasi. Karena itu, ia awalnya tidak tertarik kepada keluarga Löwen yang kecil. Namun, setelah bertemu dengan Ars, dia selalu dicurigai meskipun kemampuan komunikasinya hebat. Dia tidak bisa memahami apa yang ada dalam pikiran Ars. Seiring waktu, kebaikan dan kepekaan Ars meluluhkan hatinya. Licia mulai menyadari bahwa sifat baik Ars jauh lebih berharga daripada harta atau kekuasaan. Melihat Ars dicintai rakyatnya, Licia merasa tertarik dengan dunia yang indah tersebut dan mulai bersyukur atas kemampuannya memahami orang lain. Licia bertekad untuk mendukung Ars sepenuhnya dan siap menghancurkan rintangan yang menghadang di masa depan. Singkat cerita, Ars dan Licia mulai sering berkomunikasi dan situasi wilayah mereka mulai tenang. Kesehatan ayah Ars juga semakin membaik. Ars berjanji kepada Licia bahwa saat mereka bertemu lagi, dia akan menyatakan perasaannya dan ingin hidup bersama. Beberapa tahun kemudian, saat Ars berusia 11 tahun, dia terkejut mendengar bahwa penyakit ayahnya kambuh dan kondisinya semakin memburuk. Ars merasa belum sempat membalas budi kepada ayahnya dan berdoa untuk sedikit waktu lagi. Sementara itu di istana Arkantes, seorang pembunuh menikam gubernur dan kemudian bunuh diri untuk menghilangkan jejak. Kabar pembunuhan tersebut sampai ke kediaman Löwen. Ars diberitahu bahwa gubernur Mission telah terbunuh. Dan menurut Rosel, ini akan memicu perang besar dalam waktu yang dekat. Dengan tiadanya gubernur, perebutan kekuasaan antara pewaris yaitu Kran dan Basam akan semakin sengit. Menurut Raven, kemungkinan besar Bupati Limar dari wilayah Kanare akan mendukung Kran dan wilayah sekitarnya akan mengikutinya. Raven memerintahkan Ritz untuk mempersiapkan pasukan militer, sementara kondisi Raven sendiri semakin memburuk. Singkatnya, undangan dari Bupati Limar sampai di kediaman Löwen memerintahkan mereka untuk berkumpul di istana Kanare dalam 3 hari. Karena Raven tidak bisa hadir, Ritz dan Carlot akan menggantikannya. Namun, Ars dengan tegas menyatakan bahwa dia yang akan mewakili ayahnya. Sementara itu, Licia khawatir karena suratnya belum dibalas oleh Ars. Keesokan harinya, Ars tiba di ibu kota Kanare dan penasaran dengan pemimpin wilayah tersebut.
Di istana, penjaga gerbang awalnya ragu karena Ars masihlah bocah. Namun mereka terkejut ketika melihat Charlotte yang dikenal sebagai putri api dari Loven. Bahkan mereka juga terlihat terkejut saat melihat Ritz yang dijuluki Dewa Perang, meskipun Ritz sendiri tidak menyukai julukan tersebut. Setelah itu mereka diperbolehkan masuk dan disambut oleh Menas Renard, alias ajudan bupati dari Limar. Ars menggunakan kemampuannya untuk menilai Menas dan melihat bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup baik dan statistik rata-rata yang sangat tinggi. Menas yang terkesan dengan Ritz dan Charlotte mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan Kabupaten Canare, menjanjikan kehidupan yang lebih nyaman di istana. Ritz dan Charlotte dengan tegas menolak tawaran Menas karena mereka sudah berjanji setia kepada keluarga Loven. Mereka kemudian menuju ruang rapat, di mana pemimpin wilayah lain sudah hadir. Ars disapa oleh Clar Ors, pemimpin kecamatan Kamer, yang ternyata mengenal Ars sejak kecil. Clar memberi Ars kue kering untuk menenangkan suasana. Sementara itu, pemimpin wilayah lain terus memandang tajam ke arah Ars. Setelah itu, Bupati Limar tiba, dan Ars menggunakan kemampuannya untuk menilai sang bupati yang memiliki statistik tinggi sesuai harapannya. Menas dan Bupati Limar saling melengkapi satu sama lain dalam hal kemampuan. Bupati memulai rapat dengan meminta maaf karena harus mengumpulkan para pemimpin wilayah, lalu menyampaikan bahwa Kabupaten Canare akan mendukung sang kakak dalam perang saudara, dan keputusan itu sudah final. Ars menyadari bahwa hal ini sesuai dengan dugaan ayahnya. Para pemimpin kecamatan menyetujui keputusan bupati. Setelah itu, ada rumor bahwa Provinsi Sage akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, sehingga bupati meminta para pemimpin wilayah untuk mempersiapkan militernya untuk berperang. Setelah rapat selesai, Ars didatangi oleh Bupati Limar yang menyatakan turut mendoakan kesembuhan Raven. Limar juga memuji kekuatan Rubber, meski wilayahnya kecil yang telah berkembang pesat. Dia terkesan dengan keberanian Ars yang menggantikan ayahnya, meskipun baru berusia 11 tahun dan berharap banyak kepada Ars. Kemudian Ars ditegur oleh Haman, pemimpin wilayah Trubocuesta, sekaligus ayah Lycia. Haman menjelaskan bahwa putrinya akhir-akhir ini terlihat cemas, kemungkinan karena Ars belum membalas surat Lycia. Dia juga mengungkapkan bahwa Lycia biasanya menekan perasaannya, tapi kini mulai menunjukkan kekhawatirannya secara terbuka, yang menunjukkan betapa Lycia menyukai Ars. Haman mengakui bahwa sebagai ayah, dia sering mengabaikan perasaan Lycia karena menganggap putrinya cerdas dan mampu menghadapi apapun. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan perang, sehingga sering membuat Lycia kesepian. Konflik busuk antar bangsawan semakin membebani perasaan Lycia. Haman ingin putrinya bahagia, namun dia mengakui bahwa meskipun sebagai pemimpin wilayah, dia menjadi tidak sabar saat membahas Lycia. Karena itu, dia meminta maaf kepada Ars atas sikapnya yang terus memelototi Ars selama rapat. Setelah rapat, Ars melaporkan hasilnya kepada ayahnya yang memuji tindakan Ars. Ars kemudian membalas semua surat Lycia, mengungkapkan kekhawatirannya dan berjanji akan membahagiakan Lycia. Ars berlatih keras, membuat Ritz khawatir. Meskipun melihat prajurit berlatih dengan semangat, Ars merasa tidak ada kemajuan. Dia juga mengalami kegagalan dalam simulasi perang pertama yang dipimpinnya, menunjukkan kekurangan pengalaman. Ars merasa takut dan tidak ingin menjadi beban, dan tahu jika pemimpin tidak bisa diandalkan, kekuatan bawahan akan sia-sia. Rosel melaporkan bahwa Provinsi Sid sudah menggerakkan pasukannya ke Kamer dan menerima perintah dari bupati untuk menuju ke sana. Jika Kamer jatuh, Sid akan melanjutkan serangan ke Rubber dan wilayah lainnya. Karena kondisi Raven yang semakin memburuk, Ars merasa ini saatnya untuk turun ke medan perang, meski merasa gemeter. Singkat cerita, Ars mengumpulkan pasukannya untuk persiapan pertempuran. Namun, ayahnya yang dalam kondisi buruk tiba-tiba datang, menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Ars turun ke medan perang saat ini. Meskipun kondisinya sendiri sedang parah, ayahnya bersedia mati untuk melindungi Rubber dan Kanar. Meskipun Ars terus mendesak, ayahnya tetap melarangnya karena Ars belum menunjukkan sikap seorang ksatria. Ayahnya kemudian akan menunjukkan apa arti sikap ksatria dengan mengeksekusi seorang terpidana mati di hadapan Ars. Jika Ars tidak gentar, ayahnya akan mengakui tekadnya. Namun, melihat eksekusi tersebut, Ars merasa merinding dan menunjukkan bahwa dia belum siap menjadi ksatria, dan merasa kecewa dan merasa naif.